Dua hal aja. Yang pertama sebenarnya terkait dengan ini ya, terkait dengan ruang lingkup wewenang tugas dan wewenang Bawaslu. Ini memang Bawaslu ini kan seperti apa? Seperti lembaga yang mengurusi semuanya, mulai dari pengawasan, penanganan pelanggaran sampai penyelesaian sengketa. Eh, ini memang banyak pihak menganggap ini terlalu banyak sehingga nggak bisa fokus. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat eh, apa namanya analisis kita itu kita bikin lebih lebih lebar, lebih luas, itu fenomena ini sebenarnya merupakan fenomena yang common, yang umum di Indonesia. Jadi lembaga yang memiliki kewenangan seperti Bawaslu ini tidak hanya Bawaslu. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat undang-undang tentang ombudsman, ombudsman itu memiliki kewenangan mengawasi, kemudian menyelesaikan sengketa sama menangani pelanggaran. Jadi tidak hanya Bawaslu. Terus kemudian KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, itu sama dengan Bawaslu. Memiliki kewenangan mengawasi, memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa persaingan usaha. Gitu. Jadi ini bukan persoalan Bawaslu, tapi ini persoalan legal policy dari para pembentuk undang-undang. Jadi para pembentuk undang-undang itu masih punya pemahaman bahwasannya apa namanya satu lembaga itu bisa memiliki peran pengawasan, bisa memiliki peran penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi ini tidak karakteristik khas Bawaslu. Jadi tidak bisa dikompar Bawaslu dengan DKPP atau Bawaslu dengan KPPU karena ini apa namanya kerangka hukum seperti ini juga muncul di beberapa lembaga lain di Indonesia. Nah, itu menurut saya pertama yang harus digarisbawahi. Jadi kenapa Bawaslu bisa seperti ini, bisa punya kewenangan mengawasi dan menangani pelanggaran serta menyelesaikan sengketa, yaitu murni karena apa namanya kehendak pembentuk undang-undang dan itu model desain kelembagaan semacam itu tidak hanya ada di Bawaslu tapi juga ada di lembaga-lembaga yang lain. Salah satu contohnya, salah duanya itu Komisi Persaingan Usaha, Ombudsman. Sebenarnya Komisi Informasi juga sama. Komisi Informasi juga melakukan pengawasan terhadap ini. Komisi Penyiaran juga sama, melakukan pengawasan. Dia juga menyelesaikan sengketa terkait dengan izin penyiaran dan sebagainya. Bahkan yang KPI itu bisa memberikan pertimbangan untuk penerbitan izin dan lain sebagainya. Jadi itu memang kalau itu dianggap problem, itu problem di para penentu kebijakan. Tapi persoalan apakah itu baik atau tidak, ya itu butuh pembuktian, butuh riset yang lebih banyak, butuh bukti-bukti yang lebih beragam untuk melakukan penilaian. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lembaga penyelenggara pemilu itu kinerjanya tidak bisa diukur secara parsial, kayak gitu. Jadi misalnya keberhasilan KPU itu tidak bisa diukur dari kalau pemilu tidak menghasilkan gugatan, itu nggak bisa. Jadi kalau banyak gugatan bukan berarti KPU gagal. Sama saja kalau putusan pidana pemilu sedikit, itu bukan berarti Bawaslu gagal. Kenapa? Karena tugas Bawaslu itu hanya sampai meneruskan ke polisi. Selanjutnya urusan polisi, jaksa, pengadilan. Kalau yang berhasil dibawa ke pengadilan 1000, yang diputus menang itu 100, bukan berarti Bawaslu gagal. Tapi kalau Bawaslu menerima laporan 1000 tetapi yang diteruskan ke kepolisian itu hanya 10, nah itu masih harus jadi pertanyaan. Meskipun itu juga belum bisa dinilai sebagai kegagalan Bawaslu karena bisa jadi laporan itu tidak disertai dengan alat bukti yang memadai. Jadi menurut saya kita tidak bisa mensimplifikasi pengukuran keberhasilan kerja sebuah lembaga yang kewenangannya tidak absolut ada di lembaga itu. Itu termasuk KPU, termasuk Bawaslu.
Jadi menilai KPU tidak bisa dilihat dari kalau hasil pemilunya banyak digugat di MK, ya berarti KPU gagal. Itu tidak bisa. Sama dengan kalau banyak pelanggaran, tapi kemudian yang diputus di pengadilan itu hanya sedikit, Bawaslu gagal, itu nggak bisa. Karena ada batasan kewenangan dari masing-masing lembaga ini. Itu sama saja dengan menilai kalau banyak kasus korupsi yang dibawa oleh KPK ke pengadilan itu kemudian diputus tidak terbukti, kemudian dibebaskan, itu tidak bisa serta-merta dipakai untuk menilai kinerja KPK itu gagal. Karena ada faktor hakim, di mana hakim itu bisa saja dia bertindak tidak profesional. Makanya kemudian untuk menguji kualitas kinerja KPK, itu harus dilakukan eksaminasi putusan pengadilan tipikor untuk melihat apakah pengadilan tipikor ini hakimnya jujur atau tidak, misalnya kayak gitu. Jadi menurut saya tidak bisa disimplifikasi pengukuran-pengukuran terhadap kinerja lembaga yang kewenangannya tidak absolut dari awal sampai akhir. Situ saja, Mas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tidak bisa berpantun karena bisanya saya baca doa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.